Perkenalkan, nama saya Kezia Sekario Purnama dari 12 IPA 6 dengan nomor urut 15. Saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang pertama itu ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh semua orang. Hak dibagi atas dua, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Kalau hak asasi manusia, contohnya hak hidup, hak mendapatkan air bersih, dan lain sebagainya. Nah, kalau hak warga negara itu kayak hak memilih presiden. Nah, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang. Kewajiban dibagi atas dua, yaitu kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Nah, kalau kewajiban asasi manusia itu contohnya kewajiban menghargai dan menghormati pendapat orang lain, kewajiban menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau kewajiban warga negara itu ada kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan hak atau kewajiban asasi manusia dengan hak atau kewajiban warga negara yaitu kalau hak atau kewajiban asasi manusia yaitu dilakukan oleh semua manusia di dunia ini. Nah, kalau hak atau kewajiban warga negara yaitu dilakukan oleh warga negara di suatu negara. Sekarang saya akan menjelaskan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, nilai dasar ini terdiri atas 5, yaitu nilai dasar ketuhanan, contohnya berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kewajibannya menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, yang kedua itu ada nilai dasar kemanusiaan. Contoh haknya berhak mendapatkan perlakuannya sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, kewajibannya menghargai perbedaan dalam segi fisik, materi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai dasar persatuan. Contoh haknya berhak mengembangkan budaya dan ciri khas budayanya masing-masing. Kalau contoh kewajibannya rela berkorban demi negaranya, mencintai tanah air, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada nilai kerakyatan. Contoh haknya hak bebas berpendapat dan berorganisasi. Kewajibannya menghormati pendapat orang lain dengan musyawarah. Yang kelima ada nilai dasar keadilan. Contoh haknya untuk mendapatkan kewajiban yang layak. Kalau contoh kewajibannya berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, terus yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah aturan-aturan yang berlaku dan berpedoman pada nilai dasar Pancasila. Bentuknya seperti UUD NRI tahun 1945. Nah, contohnya seperti pasal 28 UUD 1945 yang berisi kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, warga negara wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai berpedoman pada nilai dasar dan instrumental Pancasila. Nah, contohnya menurut sila ketiga nih, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pengingkaran warga negara yaitu warga negara yang tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh negara. Sedangkan pelanggaran warga negara adalah warga negara yang tidak dapat menikmati dan memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, contoh haknya seperti putus sekolah. Kalau contoh kewajibannya itu merusak fasilitas umum. Nah, penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah karena sikap egois,
bersikap tidak toleran, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Sekian dari saya dan terima kasih.